Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktek saya mengenai pembuatan aplikasi sederhana restoran makanan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dijalankan di Visual Studio Code. Program ini dibuat untuk memenuhi ketentuan tugas yang meminta agar aplikasi memiliki beberapa fitur utama seperti input menu restoran, proses pemesanan, perhitungan total, biaya beserta pajak dan diskon, serta menampilkan struk pembayaran. Untuk langkah pertama, sebelum menulis kode, langkah pertama yang saya lakukan adalah memastikan bahwa Java Development Kit atau JDK sudah terinstall di laptop saya. Saya menggunakan JDK versi 17. Untuk mengeceknya, saya buka command prompt lalu mengetik perintah Java version. Kita klik Windows R. Lalu kita ketik Java version. Strip version. Jika muncul informasi versi Java, berarti instalasinya sudah berhasil. Setelah itu, saya membuka aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini saya menambahkan ekstensi Extension Pack for Java yang bisa diinstal melalui menu extension di sisi kiri Visual Code. Ekstensi ini berguna agar VS Code dapat mengenali dan menjalankan kode Java dengan baik, termasuk fitur debugging dan run otomatis. Untuk langkah selanjutnya, saya membuat folder di desktop. Nah, saya membuat folder baru bernama restoran Apple di komputer saya, lalu membuka folder tersebut di Visual Code menggunakan menu file open folder. Di dalam folder ini saya membuat dua file bernama menu Java dan main Java. File inilah yang akan kita run untuk memunculkan program restoran app. Sebelum pembuatan kode program ini, awalnya saya memiliki atau mendapati error, ya, karena program Java harus memiliki method main, betul ini method main, yaitu bagian utama tempat program mulai dijalankan. Maka saya menuliskan deklarasi berikut di awal, yaitu public static void main string args. Untuk penjelasan kode program, yaitu untuk mensimulasikan sistem pemesanan di sebuah restoran dengan beberapa fungsi, yaitu satu, untuk menyimpan data menu makanan dan minuman beserta harganya, menginput pesanan pelanggan maksimal 4 menu, dan menghitung total biaya termasuk pajak, biaya pelayanan, dan juga promo atau diskon, dan menampilkan hasil berupa struk pembayaran ke layar. Untuk menyelesaikan tugas ini, saya membuat dua kelas utama, yaitu kelas menu untuk menyimpan data setiap menu, dan untuk main, yaitu sebagai pusat logika program. Untuk penjelasan kelas menu memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori.
nama untuk menyimpan nama makanan atau minuman, dan harga untuk menyimpan harga satuannya, dan terakhir untuk kategori untuk membedakan antara makanan dan minuman. Saya juga membuat konstruktor di dalam kelas ini agar ketika membuat objek menu baru kita bisa langsung menghasilkan ketiga nilai tersebut. Data ini kemudian saya simpan dalam array menu agar lebih mudah diakses dan dikelompokkan sesuai kategori. Dan untuk penjelasan kelas main, pertama-tama saya membuat array daftar menu yang berisi 8 item. 4 dari kategori makanan dan 4 dari kategori minuman. Masing-masing sudah memiliki nama, harga, dan kategori sesuai soal. Kemudian program menampilkan daftar menu ke pengguna menggunakan J option pane show message dialog sehingga tampil dalam bentuk pop-up GUI. Ini membuat tampilannya lebih menarik dan mudah dipahami dibandingkan dengan tampilan di konsol. Untuk proses pemesanan, setelah daftar menu ditampilkan, pelanggan diminta untuk memasukkan maksimal 4 pesanan dengan format nama menu dan jumlahnya. Setiap input dimasukkan, pelanggan diminta untuk memasukkan maksimal 4 pesanan dengan format nama menu dan jumlahnya. Setiap input dimasukkan menggunakan J option pane show message dialog. Jadi pengguna tinggal mengetik nama menu seperti nasi goreng dan jumlahnya misalnya 2. Karena ketentuan soal tidak boleh menggunakan perulangan, maka input pesanan saya buat secara manual sebanyak 4 kali. Untuk pesanan pertama hingga pesanan keempat. Dan untuk perhitungan total biaya, semua pesanan diinput ke program akan menghitung total harga pesanan menggunakan metode hitung subtotal. Nah, ini cetak struktur dengan menggunakan subtotal. Metode ini menggunakan struktur keputusan if-else untuk mencocokkan nama menu dengan harga yang ada di array. Setelah subtotal semua pesanan didapat, program menambahkan pajak sebesar 10% dari total harga serta biaya pelayanan sebesar 20%. Hasil perhitungan ini disebut total sebelum diskon. Dan untuk penerapan diskon dan promo memiliki 2 skenario, yaitu diskon 10% diberikan jika total pesanan melebihi 100.000. Potongan ini dihitung dari total keseluruhan termasuk pajak dan biaya pelayanan. Dan kedua, untuk promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman berlaku jika total pesanan melebihi 50.000. Kedua kondisi ini juga saya implementasikan menggunakan struktur keputusan if else bukan looping. Dan untuk pencetakan struktur pembayaran, setelah semua perhitungan selesai, program akan mencetak struktur pembayaran lengkap ke layar dalam bentuk pop-up dialog. Struk ini menampilkan daftar item pesanan, jumlah dan total per item, nilai pajak dan biaya pelayanan, informasi diskon atau promo jika ada, dan terakhir total akhir yang harus dibayar pelanggan. Selain itu, saya menambahkan pesan penutup seperti terima kasih telah berkunjung agar tampil seperti struk restoran pada umumnya. Baik, kita coba untuk menjalankan program ini agar kita melihat GUI yang dihasilkan. Baik, setelah kita penjelasan tadi, kita coba untuk memesan dengan menggunakan resto atau GUI ini. Kita pertama run dulu ini. Baik, dikarenakan ini loadingnya lama, kita langsung skip ke setelah program ini dijalankan. Kita tunggu. Seperti yang kita lihat, ini adalah semua menu restoran yang ditampilkan ke sebelum program itu tadi. Baik, kita mencoba untuk memesan. Kita coba nasi goreng.
Kita beli 2 porsi. Dan es teh manis. Dua gelas. Dan mie goreng satu porsi, dan kopi hitam 1 gelas. Maka hasil struknya akan memberikan total pesanan sebesar 100.000 ditambah pajak 10% yaitu 10.000, biaya pelayanan 20.000. Karena total pesanan melebihi 50.000, pelanggan akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 minuman, dan total yang harus dibayar adalah 130.000. Semua informasi tersebut muncul di jendela dialog GUI dengan format rapi dan mudah dibaca. Fitur yang telah sesuai dengan soal yaitu 1. Menggunakan array untuk menyimpan data menu. 2. Mengelompokkan menu dan berdasarkan kategori makanan dan minuman. 3. Membatasi pemesanan maksimal 4 item. 4. Menghitung pajak 10%, biaya pelayanan 20.000, dan promo sesuai ketentuan. Menggunakan struktur if else tanpa perulangan. Dan terakhir yaitu mencetak struk pembayaran lengkap dalam tampilan GUI. Kesimpulannya, program ini dapat membantu proses pemesanan di restoran secara sederhana namun terstruktur dengan memanfaatkan konsep array, class, dan objek serta struktur keputusan. Kita bisa membuat aplikasi yang sesuai kebutuhan tanpa harus menggunakan looping. Setelah itu, tampilan GUI dengan option pane membuat program terlihat lebih interaktif dan menarik saat digunakan. Dengan penjelasan ini mengenai program aplikasi restoran sederhana menggunakan Java. Terima kasih, dan saya minta maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.